Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rianti Asri Nur Hidayat dengan NIM 23010500423. Sekarang, ayo kita mempelajari tentang hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Sekarang kita akan membahas IPA sebagai proses. IPA sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi atau merespons masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi, IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah ini akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Perwujudan proses-proses ilmiah ini berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiry atau penyelidikan ilmiah. Secara sederhana, Nyoman mendefinisikan inquiry ilmiah sebagai usaha mencari pengetahuan dan kebenaran. Sejumlah proses IPA yang dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Itulah yang disebut sebagai keterampilan proses IPA. Dua kelompok utama keterampilan proses dalam IPA yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi, ditentukan berdasarkan tingkat kompleksitas dalam penerapannya. Sekarang kita akan membahas keterampilan proses dasar. Pada proses keterampilan dasar terdapat 6 jenis yaitu yang pertama mengobservasi, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga memprediksi, yang keempat mengukur, yang kelima menyimpulkan, dan terakhir mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah keterampilan proses terintegrasi. Pada proses keterampilan terintegrasi terdapat 9 jenis yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel. Yang kedua, membuat tabulasi data. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk grafik. Yang keempat, menggambarkan hubungan antar variabel. Yang kelima, mengumpulkan dan mengolah data. Yang keenam, menganalisis penelitian. Yang ketujuh, menyusun hipotesis. Yang kedelapan, mendefinisikan variabel secara operasional. Dan yang terakhir, merancang penelitian atau eksperimen. Pembahasan selanjutnya adalah IPA sebagai produk. Produk IPA adalah sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Pudio menyebutkan bentuk-bentuk produk IPA meliputi istilah, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Produk IPA yang disebut istilah adalah sebutan, simbol, atau nama dari benda-benda dan gejala-gejala alam, orang, maupun tempat. Contohnya, malaria, sebutan. Lambda, simbol untuk panjang gelombang. Matahari, nama benda. Angin puting beliung, gejala alam. Newton, nama orang. Galapagos, nama tempat. Iskandar menyatakan bahwa fakta adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Sementara itu, Susanto mengartikan fakta sebagai ungkapan tentang sifat-sifat suatu benda, tempat, atau waktu, adanya atau terjadinya suatu benda atau kejadian. Sifat yang dimaksud dapat berupa wujud, bentuk, bangun, ukuran, warna, bau, rasa, dan yang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, fakta mengenai sifat. Terdapat air jeruk rasanya asam. Yang kedua, fakta mengenai waktu. Terdapat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, fakta mengenai tempat. Terdapat ujung kulon. Tempat suaka badak bercula 1. Yang keempat, fakta mengenai orang. Mukibat adalah orang Indonesia penemu teknik menyambung singkong. Untuk pembahasan selanjutnya, IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap-sikap ilmiah tersebut meliputi yang pertama, objektif terhadap fakta. Objektif artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri oleh perasaan senang ataupun tidak senang. Yang kedua, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, berhati terbuka, artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain.
walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuannya sendiri. Yang keempat, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Yang kelima, bersikap hati-hati. Sikap hati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara bekerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Yang keenam, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Bagi seorang ilmuwan, hal yang dianggap biasa oleh orang pada umumnya, hal itu merupakan hal penting dan layak untuk diselidiki. Pembahasan terakhir, IPA sebagai teknologi. IPA sebagai teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi yang berguna bagi kehidupan manusia. Teknologi berkembang sebagai hasil dari proses ilmiah yang terus-menerus di mana penemuan dan eksperimen dalam IPA menghasilkan alat, mesin, dan metode yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, teknologi memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efisien dan menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, teknologi dapat mencakup berbagai aspek, seperti alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, pengembangan metode baru dalam bidang pertanian, pembuatan perangkat medis untuk pengobatan penyakit, hingga inovasi dalam bidang energi, seperti penggunaan energi terbarukan, misalnya tenaga surya dan angin. Nah, sekarang kita sudah tahu ya kalau IPA itu bukan hanya sekedar soal hafalan. IPA itu luas. Sebagai proses, IPA mengajarkan kita cara berpikir dan mencari jawaban. Sebagai produk, IPA memberikan kita hasil nyata dari penelitian seperti penemuan dan teori. Sebagai sikap ilmiah, IPA melatih kita untuk jujur, teliti, dan terbuka pada bukti. Dan sebagai teknologi, IPA membantu kita menciptakan alat-alat yang mempermudah kehidupan. Jadi, IPA itu ada di mana-mana, di pikiran kita, di lingkungan kita, bahkan di masa depan kita. Sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.